Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah di BPG Prajabatan semester 2, yaitu pembelajaran sosial emosional, terutama pada topik 4, yaitu ruang kolaborasi. Jadi nanti sebenarnya itu ada dua bagian ya, ruang kolaborasi sendiri yang menganalisis film dan unggah ruang kolaborasi. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya gitu ya. Ruang kolaborasi topik 4 di sini menganalisis film India ya. Coba nanti kita tengok bersama. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan sih. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah terkait dengan di sini setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar ya. Bagaimana Anda menangani hal tersebut dan bagaimana Anda mengakomodasi kebutuhan mereka. Jadi menurut kami di sini gaya belajar disesuaikan dengan COLB ya. Itu kan ada 4, yaitu convergent, diverger, kemudian asimilator dan akomodator. Yang pertama adalah converger, itu artinya adalah siswa itu lebih suka memecahkan masalah dengan menggunakan logika, kemudian pemikiran abstrak dan mampu memecahkan masalah secara praktis. Kemudian kalau pembelajaran divergen atau diverger itu adalah siswa itu lebih suka belajar melalui pengalaman langsung, menggunakan intuisi, cenderung kreatif dan inovatif. Kemudian pembelajaran asimilator itu adalah siswa lebih suka mempelajari informasi baru dengan menggunakan konsep dan teori yang sudah ada. Nah, di sini siswa juga memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan dan mensintesis informasi yang kompleks. Kemudian pembelajar yang akomodator atau accommodation ya atau akomodator ya, itu penjelasannya adalah siswa itu lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan percobaan, kemudian memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan tindakan dan percobaan. Nah, bagaimana cara mengakomodasi kebutuhan belajar siswa? Di sini kami sebutkan ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah guru harus mengenali gaya belajar siswa dulu gitu. Nah, di sini tujuannya adalah nanti pembelajaran itu dapat menyesuaikan dengan metode dan strategi yang paling cocok untuk peserta didik. Kemudian menggunakan berbagai macam metode pembelajaran seperti diskusi, ceramah, presentasi, kemudian praktek, simulasi gitu kan, untuk menjangkau setiap peserta didik dengan berbagai gaya belajar. Kan kita tahu bahwa gaya belajar siswa kan beda-beda. Selanjutnya cara mengakomodasi kebutuhan belajar didik yang lain, ada dua yang lain ya. Yang pertama adalah memberikan bahan pembelajaran yang beragam seperti bahan ajar ya, ada buku, artikel, video, kemudian audio. Jadi siswa lebih mudah memahami materi itu untuk meningkatkan daya ingat mereka. Kemudian memberikan umpan balik yang jelas. Jadi guru di sini juga harus melihat kinerja peserta didik. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Selanjutnya, apa fungsi lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan peserta didik? Berikan contohnya. Jadi di sini ada 4 fungsi. Yang pertama adalah interaksi sosial, yaitu terkait dengan lingkungan sekolah itu mampu memfasilitasi interaksi sosial antar siswa. Jadi contohnya adalah di sini menyediakan ruang kelas, kemudian ruang kantin, area duduk yang nyaman kayak gitu. Jadi untuk mendukung pembelajaran. Kemudian aman nyaman di sini adalah membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman ya. Istilahnya biar siswa itu termotivasi untuk belajar, kemudian belajar secara intensif, jadi memfasilitasi pembelajaran untuk melibatkan siswa secara aktif kayak gitu. Contohnya adalah di sini kita berbicara tentang sarana dan prasarana ya. Di sini sekolah menyediakan terkait fasilitas LCD, proyektor dan perangkat lunak. Kemudian memotivasi anak di sini meningkatkan motivasi anak untuk belajar dan meraih prestasi. Contohnya adalah apresiasi ya terhadap siswa yang berprestasi. Sekolah memberikan penghargaan bagi siswa yang meraih prestasi dari akademik maupun non-akademik. Selanjutnya adalah sinopsis. Nah, sinopsis dari cerita tersebut itu adalah ada satu guru ya, bernama Naina Matur, diperankan oleh Rani Mukherjee, merupakan seorang guru yang mengidap sindrom Tourette. Ya, jadi ada kelainan neurologis yang menyebabkan penderitanya itu mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan tanpa bisa dikontrol dan dilakukan secara spontan. Kemudian dia bisa mengalami cegukan secara tiba-tiba ya setelah lulus menjadi sarjana pendidikan. Naina itu melamar ke berbagai sekolah untuk menjadi seorang guru. Namun 12 sekolah yang dia lamar itu tidak satu pun menerimanya karena dia mengalami sindrom tadi ya.
Nah, mereka itu meragukan kemampuan mengajar Naina, bahkan sang ayah sendiri ya, Pak Bakar Matur, itu sempat meragukan kemampuannya. Nah, setelah mengalami penolakan demi penolakan, di sini Naina kemudian dipercaya menjadi wali kelas 9F. Kelas yang diajar oleh Naina itu dihuni oleh murid-murid yang problematik kayak gitu. Oleh karena itu banyak guru yang menyerah dan tidak betah mengajar di kelas itu. Nah, itulah alasan menerima Naina di sekolah tersebut. Nah, kelas ini itu terdiri dari ada murid dari latar belakang yang berbeda-beda lah istilahnya. Jadi Naina sebagai guru itu mengalami perlakuan yang tidak pantas dari murid-muridnya. Dia sering diejek, dijahili, dibully kayak gitu kan. Namun Naina di sini tidak menyerah dan terus berusaha bagaimana untuk memperbaiki murid-muridnya. Jadi Naina mengerahkan segala kemampuannya untuk melakukan pendekatan yang berbeda kepada murid-muridnya. Kemudian di sini Naina sebagai guru berusaha untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan seperti murid lainnya di sekolah tersebut itu memang berbeda kayak gitu. Kemudian di sini Neina juga meyakinkan kepada murid-murid bahwa mereka punya potensi dalam dirinya. Itu adalah sinopsis atau intisari dari film yang telah direview kayak gitu ya. Selanjutnya di sini berdasarkan film tersebut, bagaimana lingkungan yang memengaruhi individu kayak gitu. Jadi di sini lingkungan itu memang kondisi yang istilahnya kan sebagai fasilitas belajar siswa kayak gitu kan. Jadi memang berpengaruh penting terhadap pembelajaran. Jadi hal ini menjadi salah satu faktor penting untuk membentuk ekosistem belajar siswa. Kemudian dalam film tersebut itu kan kasus murid 9F itu melakukan pemberontakan karena memang banyak pihak atau guru-guru lain yang merendahkan murid-murid tersebut. Hal ini karena anak-anak 9F itu dianggap tidak layak dibandingkan dengan anak-anak yang lain kayak gitu kan, karena memang berasal dari keluarga yang kekurangan. Nah, peran antar individu juga termasuk dalam lingkungan ternyata memang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak sehingga memang berpengaruh dalam proses belajar. Bagaimana guru dengan keterbatasannya dapat menahan peserta didik gitu kan. Jadi ada 6 di sini yang saya sebutkan, yaitu memahami karakteristik dulu. Jadi guru memang perlu ya di sini melakukan pendekatan kultural dengan menggunakan pendekatan pada PSE ya. Kemudian guru perlu memiliki kemampuan emosional yang baik, terutama self management dan self awareness sehingga ia mampu membaca situasi dan menerapkan diri ketika berada di dalam kelas atau di luar kelas. Kemudian merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, kemudian menerapkan pembelajaran yang kontekstual, bermakna, yang dapat diterima baik oleh siswa. Kemudian menjadikan diri sendiri menjadi contoh yang baik untuk siswa. Nah, kemudian pertanyaan ketiga adalah apa yang dimiliki guru agar bisa mengubah suasana menyenangkan di kelas. Jadi di sini yang pertama adalah guru ya bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola diri, memiliki kesadaran diri dan membuat keputusan yang bertanggung jawab harus dimiliki oleh guru. Ini berdasarkan contoh Naina tadi ya. Kemudian Naina melakukan pembelajaran di luar kelas untuk membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna karena Naina mengetahui bahwa anak-anak yang memiliki kecerdasan tinggi itu dapat diketahui dari kegaduhan yang dilakukan oleh anak-anak yang berhubungan dengan pemahaman konsep. Tadi kan ada pemahaman konsep kimia, fisika, matematika kayak gitu kan yang ditemukan. Kemudian Naina meyakini bahwa setiap siswa itu memiliki potensi, yaitu ada hal baik dan hal buruk. Kemudian model pembelajaran yang dilakukan Naina itu sempat ditantang oleh guru lain dan kepala sekolah. Namun Naina di sini berhasil membuktikan bahwa memang pembelajarannya sesuai kayak gitu. Kemudian Naina menggunakan media pembelajaran telur yang bertujuan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yuk, kemudian selanjutnya adalah apakah Anda bisa menjadi seorang guru yang sama seperti tadi ya Naina kayak gitu kan. Jadi kalau misal dilihat dari sosok guru seperti Naina ini memiliki karakter utama memang dia bisa mengelola emosi, kemudian dapat mengendalikan diri dengan baik, kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, guru memang selayaknya itu harus memiliki ya prinsip dan pendirian serta dapat diandalkan seperti Naina tadi. Jadi guru memiliki gaya untuk mengajar sendiri sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Nah, guru harus merancang pembelajaran agar dapat membuat siswa itu tidak bosan. Kemudian istilahnya membuat siswa merasa senang dalam pembelajaran tersebut. Entah di sini kreatifnya guru untuk membawa media pembelajaran yang menarik, kemudian bagaimana strategi, pendekatan, model, kayak gitu kan. Kemudian guru juga harus bisa memberikan teladan yang baik kepada peserta didik, karena di sini guru bertindak sebagai fasilitator ya dalam pembelajaran untuk memfasilitasi siswa agar belajar secara nyaman.
Nah, ini merupakan referensi yang, kami gunakan untuk, acuan ya, sebagai tadi mencari informasi, beberapa informasi tentang, Neina dan EL. Sudah, terima kasih. Nah, sekian pemaparan dari saya dan penjelasan dari saya. Mungkin kalau semisal teman-teman ada kritik, saran, ataupun masukan, boleh nih, langsung aja ketik di kolom komentar kayak gitu. Nah, kita belajar bareng-bareng di sini ya. Jadi, nanti silahkan apapun nanti tuliskan di kolom komentar kayak gitu. Nah, tunggu video berikutnya, semoga yang ikut PPG juga terus semangat ya, jangan menyerah, kemudian karena waktu kita cuma tinggal sebentar lagi, oke? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.